Halo Sobat Budaya semua. Berjumpa lagi dengan saya Novianto Seno Saputro dari Himaseta FBS UNY yang kali ini akan menemani Sobat Budaya semua dalam acara Mengenal Lebih Dekat Seniman Muda Yogyakarta Penggagas Rampak Buto. Ya, kali ini kita akan mengajak Sobat Budaya semua untuk mengenal lebih jauh apakah itu Rampak Buto dan siapa itu penggagasnya yang sebagai narasumber kita hari ini. Narasumber kita pada hari ini tidak lain tidak bukan adalah seorang narasumber yang sudah berkompeten, yang sudah banyak karyanya, banyak pengalamannya di bidang seni dan tidak hanya kancah di lokal tapi interlokal hingga internasional. Siapa itu orangnya? Ingin tahu? Yuk ikuti kita terus. Sobat Budaya, narasumber kita pada hari ini adalah Kak Luvita Pradana Puspitasari, Sarjana Seni Magister of Art. Wanita kelahiran Sleman 13 Juni 1992 ini menempuh pendidikan S1 di ISI Yogyakarta dan S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kak Luvita juga merupakan pendiri Sanggar Kerincing Manis dan juga menjadi pelatih tari di komunitas sanggar-sanggar, juga pengajar ekstrakurikuler di sekolah-sekolah. Mau tahu kelanjutan ceritanya Kak Luvita? Mau tahu keluh kesahnya Kak Luvita untuk menjadi seorang seniman yang hebat seperti sekarang? Yuk ikuti kita, jangan kemana-mana ya. Ya Sobat Seni semua, pada hari ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang hangat dengan seniman muda asal Yogyakarta ini yang cantik cerita. Bagaimana kabarnya Kak Luvita? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Di musim pandemi ini harus sehat juga, jaga kesehatan juga ya. Ini dari Himaseta ingin berbincang-bincang mengenai apa sih? Dari kemarin kan ada yang bilang kerincing manis, kerincing manis, kerincing manis itu apa gitu? Kerincing kok manis ya? Karena kerincing itu seperti bola besi gitu ya, bunyinya kerincing itu ya. Kok kerincing kok manis itu? Ini ada beberapa pertanyaan di kalangan kita Himaseta. Kerincing manis itu apa? Oh, kita ulas saja. Ternyata kita bertemu Kak Luvita ya, seorang manajernya kerincing manis ya. Ya, Sobat Seni, langsung saja kita tanya-tanya mengenai kerincing manis. Itu apa sih Kak? Bisa dijelaskan kerincing manis itu sejarahnya bagaimana? Lalu manajemennya bagaimana? Monggo. Oke, terima kasih. Halo teman-teman, saya Luvita. Hari ini kita ngobrol tentang kerincing manis ya Mas. Jadi kerincing manis itu sebenarnya adalah sebuah kelompok. Kelompok yang kita basically ada di kerakyatan. Jadi kami mengembangkan kerakyatan, mengembangkan, melestarikan dan mempertahankan kerakyatan, seni tari kerakyatan ini. Kita itu adalah the one and only kelompok Rampak Buto yang ada di Yogyakarta. Kenapa saya bilang the one and only? Karena banyak juga teman-teman lain yang seperti kami, pelaku yang sama, tapi mereka tidak menjadi sebuah kelompok begitu. Dan kami adalah pionirnya, pionir kelompok Rampak Buto Putri ini kayak gitu. Nah, kerincing manis itu kerincing itu kita mengidentifikasi kerincingnya aksesorisnya yang kita pakai di kaki itu, lalu manisnya itu mengidentifikasi kami sebagai sosok perempuan. Kayak gitu. Sangat menarik sekali ya. Yeah. Biasanya yang jadi buto itu pemerannya itu laki, tapi ini ternyata kerincing manis itu pemerannya cewek-cewek semua. Sangat tangguh sekali gitu ya. Lalu untuk manajemennya di kelompok kerincing manis itu bagaimana? Seperti kan ada yang hanya seperti sanggar buka latihan, lalu pentas buka latihan atau seperti itu, atau ada manajemen khusus untuk kerincing manis sendiri? Untuk manajemennya jelas kita ada 2 divisi. Jadi kami itu menjadi penari profesional untuk
kami pentaskan di panggung, di event-event seperti itu. Lalu kami juga membuka manajemen sanggar. Jadi kami membuka latihan anak-anak kecil di lingkup sekitar rumah, di base camp kami di Jaban. Dan itu juga semuanya di bawah manajemen saya. Saya sebagai leader membawahi dua divisi itu. Tapi untuk secara sanggar itu kami ada tim pengajar, itu ada Mbak Yesi dan Mbak Dewi. Oh begitu. Ternyata ya. Ada 2 divisi ya. Iya, tidak hanya kelompok untuk ramah betul saja, dengan ada sanggarnya juga. Iya. Untuk sanggar anak-anak ini juga menarik. Apakah materinya juga butuh atau ada materi yang lain sesuai pengelompokan? Ada sanggar yang sesuai pengelompokan. Ada yang anak TK, ada yang SD, ada yang usia berapa, atau semua sama, dan materinya apa saja boleh diceritakan? Oke, kalau di sanggar kami itu tingkatan. Jadi anak itu belajar sesuai tingkatan. Ada yang kelas dari mulai 4 tahun sampai 1 SD, lalu kelas 3 sampai kelas 6, lalu SMP, SMA, dan dewasa. Kami membuka kelas itu. Nah, kalau yang untuk Rampak Buto sendiri, kami belum memberikan. Kami akan memberikan, tapi kami ingin memberikan edukasi kepada anak-anak bahwa menari itu juga butuh proses, butuh konsisten, butuh tanggung jawab. Jadi bukan hanya sekedar latihan lalu pentas, dikasih materi ini lalu pentas, seperti itu. Jadi kami mengajarkan ke anak-anak itu juga, nanti kalian akan belajar Rampak Buto, tapi kalian harus latihan dulu, harus proses dulu, seperti itu. Dan kami butuh anak yang setia. Jadi ketika kami sudah memberikan Rampak Buto, kami harap ya mereka ini penerus kami, gitu. Jadi kami nggak mau ketika sudah diberikan materi Rampak Buto lalu menghilang, begitu. Jadi makanya kita seleksi dulu anak yang setia, anak yang tanggung jawab. Itu sangat harus merasuk ya anak-anaknya ya. Iya, jadi nggak hanya sekedar sanggar yang datang latihan pentas pulang pergi hilang. Itu. Ya ini mungkin pelajaran yang sangat-sangat berharga untuk anak-anak, karena dalam dunia pendidikan juga pembangunan karakter, pembangunan karakternya sangat-sangat kuat ini. Mungkin nanti ada saudara-saudara, adik-adik dari Sobat Seni semua bisa didaftarkan ke Sanggar Kerincing Manis. Ini tidak hanya bergerak di bidang seni budaya, tapi pengembangan karakternya juga sangat kuat. Ini sudah nilai plus ini. Mungkin nanti dari teman-teman dari Sobat Seni semua bisa ke mana Kak sanggarnya? Alamatnya kita di Jaban, Tridadi, Sleman. Ya itu, nanti sahabat seni bisa mencari Kak Luvita, Sanggar Kerincing Manis. Lalu tadi mengulas sanggar sudah. Sekarang saya akan mengulas kepribadian Kak Luvita sendiri. Ini santai saja ini. Untuk Kak Luvita, tadi saya sempat membaca sejarah riwayat Kak Luvita itu dari sejak sekolah SD, SMP, SMA-nya pun IPA. Kalau biasa, kok bisa masuk ke bidang seni? Nah ini yang kita kebanyakan kalau IPA itu kalau tidak ke dokter, tidak ke yang sains itu kan unik. Kok bisa masuk ke seni itu bagaimana ceritanya? Atau ada keturunan atau hobi ada? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi dulu itu waktu kecil saya juga ikut sanggar. Ceritanya itu ikut sanggar, tapi itu tidak bertahan lama. Jadi cuma kecil sampai mungkin sekitar kelas 3 SD. Setelah itu off. Setelah itu SMP, saya sama sekali nggak nari SMP. Nah, muncul lagi keinginan untuk nari itu SMA.
Dan itu ceritanya lucu, harus diceritakan. Jadi SMA kelas 2 itu ada pemilihan penari dari sekolah-sekolah untuk ikut ke garapan tari kolosal HUT Sleman waktu itu. HUT Sleman tahun 2009 waktu itu. Beberapa dari teman saya kepilih, saya nggak kepilih. Terus saya bilang sama guru saya, Pak, saya tuh bisa nari loh, saya gitu. Bahkan sama dia tuh bagus saya narinya, saya bilang gitu kan. Terus, mosok sih kamu bisa nari? Karena saya tomboy. Jadi dulu tuh tomboy bener-bener yang laki banget gitu loh. Terus waktu itu latihan kan di gedung Serbaguna Sleman. Saya tuh nggak kepilih nih, karena dari masing-masing sekolah itu maksimal cuma 10 anak. Nah, saya nggak kepilih, terus saya di balik pagernya gedung Serbaguna itu, saya di situ naik motor, berhenti liatin mereka nari. Ya Allah, aku tuh kok pengen sih ikut di situ, saya gitu. Kok saya ini pengen banget ikut di situ. Saya sambil nangis, sampai nangis gitu. Saya telepon sama teman saya. Aku lihat kalian latihan, aku gitu. Terus mereka bilang kan sama guru saya yang di situ, Pak, ini kita tuh di situ dia nangis gitu, katanya pengen ikut gitu. Akhirnya guru saya ini bilang sama Pak Eko Ferry dinas, Pak Eko Ferry, Bu Wiwi Diani bilang, ini ada murid saya, dia bagus, potensial, dan ditariklah saya ke situ. Udah, kamu kesini aja, ayo ikut gitu. Nah, disitulah awal saya mulai berkarir di seni. Dari tari kolosal itu akhirnya saya tapi saya mendapatkan kedekatan emosional dengan beberapa koreografer Sleman pada saat itu. Ada Pak Eko Ferry, Bu Widiani, lalu penari-penari seniornya Sleman. Terus dari situ mulai dari tari kolosal itu akhirnya saya kepilih untuk pentas keluar kota ke beberapa kota. Akhirnya terjadilah kesinambungan dari tari kolosal itu. Terus ketika waktu kuliah, saya tuh bilang sama orang tua, aku mau ke ISI, saya gitu. Orang tua itu gini, kamu nek ning ISI kok dadi opo? Orang tua kan banyak mendapat masukan, banyak mendapat berbagai pertanyaan gitu loh. Nanti nek isi anakmu tuh jadi apa? Anakmu tuh cuma satu, kayak cewek nanti jadi apa? Seperti itu. Terus akhirnya waktu itu saya daftar ke ISI, keterima. Ketika keterima, pengumuman di ISI beberapa hari kemudian, pengumuman di UNY keluar. Dan saya juga keterima di UNY. Terus gimana saya gitu kan. Nah, terus orang tua tuh sempet galau di situ. Wes, kamu yang diisi dicabut aja, kamu ke UNY gitu. Kamu ke UNY. Terus waduh, tapi udah bayar gitu kan. Udah bayar, terus dengan segala pertimbangan saya melanjutkan ke ISI gitu. Tapi di sisi lain saya tetap juga mempelajari bahwa pendidikan itu juga penting. Pendidikan itu penting, pendidikan seni tari juga penting. Makanya pada akhirnya saya juga membuka sana. Oh, seperti itu ya. Sangat menarik sekali nih tadi cerita untuk terjun ke dunia seni. Dan pada intinya seni tidak bisa dipandang sebelah mata. Betul sekali. Itu pada intinya. Seperti tadi banyak pertimbangan dari luar kan. Memang dunia seni itu kalau dibilang kejam, sangat kejam. Dari orang-orang luar pun kejam. Ya. Tapi bagaimana kita untuk membuktikan bahwa kita bisa ngurep-urep. Kalau orang Jawa kan tidak hanya nguri-uri tapi ngurep-urep. Biar urep ben urep. Ya. Kalau ini seni budaya kita, siapa lagi kalau bukan kita ya, betul ya kan kita ya. Betul sekali. Lalu untuk selanjutnya, setelah terjun ke dunia seni, terus membuka sanggar, itu saya juga membaca pernah mengajar di berbagai sekolah dari tingkat TK,
SD sampai sekolah-sekolah yang non formal mungkin itu suka duka rintangannya apa saja, pengalaman-pengalamannya apa saja bisa diceritakan? Oke. Karir mengajar saya itu sebenarnya terbatas ya, karena waktu itu saya bahkan nggak punya bayangan untuk mengajar, karena kan basically saya diisi. Nah, tapi pada akhirnya saya juga menemukan bahwa dunia saya, passion saya itu memang mengajar sebenarnya. Jadi akhirnya beberapa sekolah, TK, SD, SMP, SMA gitu pernah saya ajarkan untuk pelatihan tari itu, dan yang sampai sekarang bertahan itu di TK Tegalugan. Itu TK, lalu di SMA Taman Madiun Jetis kayak gitu. Nah, suka dukanya kalau mengajar itu jelas kita harus bisa ngerti karakter anak. Itu penting banget. Membaca karakter anak itu sangat penting. Jadi ketika mereka udah capek, mereka nggak bakalan bisa menerima materi gitu. Jadi ketika mereka capek, ya udah biarkan mereka mau main aja. Ketika mereka pengen minum dulu, istirahat dulu, main-main seperti itu. Kalau untuk suka duka mengajar itu sukanya itu ketika kita lihat mereka pentas, mereka didandani itu senang. Wah, itu sangat luar biasa, bahagia luar biasa bagi saya, karena bagi saya yang basically bukan pendidikan, saya belajar mengajar itu kan juga butuh effort yang lebih, nggak cuma sekedar datang ngajar pulang lalu kayak gitu tuh, bukan kayak gitu, itu bukan saya. Jadi saya mengajar itu juga belajar untuk memahami karakter anak, memahami materi, melakukan pendekatan emosional dengan anak gitu. Jadi sampai sekarang ketika saya bertemu murid lama gitu, mereka masih ingat, oh itu Bu Vita ya, seperti itu. Karena memang ketika saya mengajar, saya juga berusaha untuk mendekatkan diri ke anak kayak gitu. Itu suka duka mengajar. Lalu pengalaman-pengalaman setelah mengajar, dalam artian mengajar anak-anak pentas atau mungkin pentas ke luar kota atau kemana, kan tadi tidak hanya mengajar tapi kedekatan emosional. Kita anak-anak senang, kita sebagai pelatih kan juga senang. Yeah. Kita tahu, oh anak itu dia happy dengan saya mengajar, dia happy. Oh berarti saya harus memberi timbal balik seperti apa untuk anak itu agar tidak happy-nya itu surut, senangnya itu surut. Itu pengalamannya mungkin ada pentas atau ada dibuatkan semacam apalah pergelaran apa itu di sanggar atau di luar. Mungkin ada pengalaman-pengalaman lagi. Untuk pentas. Kalau untuk anak-anak itu, jadi kalau di sanggar itu memang mereka mereka diampu oleh Mbak Yesi dan Mbak Tewi. Tapi saya pun juga melakukan pendekatan dengan mereka. Jadi ketika misalkan Mbak Yesi dan Mbak Tewi capek lah istilahnya, ngajar anak-anak itu mungkin mereka lagi capek atau mereka lagi emosinya lagi meledak-ledak atau gimana gitu kan, namanya manusia kayak gitu. Itu saya yang masuk ke situ. Nah, ketika sudah misalkan latihan terus pentas itu saya nggak langsung terus pentas selesai gitu loh. Jadi kadang-kadang ada anak yang rajin itu, misalkan ya saya beliin pulpen atau saya beliin buku atau saya beliin kaos atau saya ajak makan ke mana suatu tempat, itu mereka udah senang gitu. Jadi bukan semata-mata terus nari pentas selesai pulang bilang kayak gitu. Ya, ini seru ini, tidak hanya sebagai pelatih tapi bisa, kalau orang Jawa bilang itu ngomong ya. Yeah. Ngomong anak-anak didiknya. Yeah. Itu sangat penting ini. Yeah. Untuk pengembangan karakter lagi untuk anak-anak itu. Jadi tidak hanya
kita mengajar, lalu udah anak-anak pulang sudah. Ya. Tapi kita rasa ngomongnya itu ya, pentingnya itu penting di situ. Lalu sadar tadi sudah. Ini mengulas kehidupan pribadi Kak Lovita sudah. Terus tadi di Sanggar Kerincing Manis kan ada komunitas Rampak Buto. Ya. Rampak Buto ini Rampak Buto cewek yang berdirinya sejak kapan sih Kak? Berdirinya itu tahun 2012. Tahun 2012. Iya. Bersamaan September tahun 2012. Bersamaan dengan berdirinya Sanggar Kerincing Manis atau? Oh, lebih dulu. Jadi kita itu malah menjadi komunitas dulu, menjadi rampak buto dulu, baru kita Sanggar itu baru berjalan 2 tahun ini. Oh, baru ini ya? Baru, kalau Sanggar anak-anak itu baru malahan, baru 2 tahun ini. Gitu. Sangat ini. Energik, baru 2 tahun saja gembanya sudah, kerincingnya sudah sampai kemana-mana ini. Ya ini. Lalu untuk komunitas sampai saat ini masihkah ada latihan rutin atau kumpul lah, sekedar hanya kumpul untuk menjadwalkan kedepannya itu kita kegiatannya apa gitu loh. Kan ini juga di masa pandemi. Itu manajemennya bagaimana? Apakah masa pandemi off atau masa pandemi dialihkan untuk kegiatan apa, untuk entah komunitas atau entah yang sanggarnya? Oke. Di masa pandemi, di awal pandemi, sekitar bulan Maret, kan pandemi itu Maret ya? Iya. Maret, April, Mei. Bulan Mei itu kita melakukan bakti sosial. Jadi bakti sosial ke masyarakat sekitar, lalu ke masyarakat umum. Tapi umumnya kita enggak ke jalan. Kita menghindari jalan karena kita nggak tahu latar belakang orang yang di jalan itu seperti apa. Apakah sebenarnya mereka mampu atau mereka hanya mampu atau kurang mampu sekali, kita kan nggak tahu. Nah, kemarin kita memberikan baksos itu ke masyarakat. Jadi kita kontak teman-teman, di tetanggamu ada nggak sih orang yang membutuhkan bantuan? Ya, memang bantuan itu tidak banyak. Kami itu tidak tidak memberikan banyak, tapi kami rutin. Jadi kami memberikan itu komplit, istilahnya gitu loh. Jadi kalau di kita itu prinsipnya itu tidak banyak, memang tidak banyak dan melimpah, tapi alhamdulillah itu rutin, alhamdulillah itu konsisten, dan bersyukurnya itu kami kami itu memberikan, ketika kami memberikan itu bukan semata nominal, bukan semata wujudnya, tapi kami memberikan itu juga memberikan kasih sayang, kami memberikan perhatian, kami memberikan edukasi seperti itu. Peduli sesama kepedulian itu yang menurut saya pribadi itu yang lebih penting daripada nominal. Jadi kalau nominal itu bisa lah ya kita dapat, kamu tak kasih 500.000, tak kasih 500.000, tak kasih 1 juta, tapi habis itu selesai. Saya bukan seperti itu, meskipun bisa seperti itu, tapi saya tidak seperti itu. Jadi saya memberikan secara nominal kecil, secara jumlah kecil, tapi rutin. Tapi alhamdulillah itu kami berkesinambungan gitu loh. Jadi tidak hanya berhenti di situ. Menurut saya alasan yang paling mendasar ketika terjun ke seni itu tidak hanya karena seni itu memberikan ruang untuk berekspresi, ruang penemuan jati diri, tapi dari seni itu saya mendapatkan keluarga. Karena saya dari Sumatera ke sini itu kan saya, Bapak Ibu kan tidak punya siapa-siapa ya istilahnya. Kami merantau ke sini itu benar-benar dari nol.
Nah, justru malah dari seni ini saya mendapatkan banyak sekali keluarga, banyak sekali teman-teman yang peduli, teman-teman yang bersinergi dalam energi positif yang sama dengan kami. Seperti itu. Tersebut sangat aneh ya. Dari seni mendatangkan pasedulu dan banyak saudara. Betul sekali. Yang terpenting adalah energi positifnya itu. Betul. Karena dari latar belakang tadi merantau di sini dan di bidang seni, alhamdulillah banyak keluarga yang datang. Lalu sudah dukanya apa selama menjadi seniman di Pak Puto sebagai penggagasnya? Sudah dukanya? Kita bahas sukanya dulu ya, biar bahagia. Oke. Jadi kalau sukanya itu di Pak Puto ini saya itu menemukan jati diri. Jadi saya itu berhasil merangkul teman-teman untuk bergabung di kesenian Rapak Buto ini yang benar-benar kita dobrak itu, tapi selain kita dobrak, kita berhasil mempertahankan. Kita dobrak untuk kami perkenalkan, untuk kami bawa, untuk kami lestarikan, tidak hanya di kancah nasional, namun juga di kancah internasional. Sudah sampai internasional ya, keren sekali ini. Ya, kami perkenalkan Rapak Buto ini di beberapa negara. Mulai dari tahun 2016, saya sendiri membawa Rapak Buto ini ke Jepang. Lalu tahun 2017 kami berhasil membawanya ke Thailand. Lalu 2018 itu kami ke Singapura. Dan 2019 kemarin kami berhasil membawanya ke Jepang lagi bersama satu tim. Satu tim ya? Satu tim itu ke Jepang itu. Sangat keren sekali tim. Bisa menjadi motivasi. Tidak hanya dipandang sebelah mata ya, kesenian rakyat. Betul. Yang hanya apa sih gitu, tapi bisa sampai ke kancah internasional. Dan kita tuh juga ada rasa bangga gitu loh Mas. Jadi rasa bangga kita itu, kita itu perempuan kita tuh perempuan, tapi ternyata kita juga bisa sejajar dengan laki-laki. Kita setara dengan laki-laki. Tidak ada lagi kita itu mengenal yang namanya junjing. Apa sih junjing? Kita beda kedudukan, beda strata, istilahnya seperti itu. Sekarang itu laki-laki dan perempuan itu sama. Kita setara gitu. Bahkan mungkin ada kalanya juga kita sebagai penari perempuan itu mendominasi daripada penari laki-laki, seperti itu. Ada kalanya seperti itu. Sukanya, bahagianya lagi itu bahwa dari seni, dari Rapak Buto ini kami mendapatkan banyak rezeki. Tapi jangan salah, rezeki itu bukan hanya uang. Bukan hanya soal materi dan nominal. Tapi rezeki yang kami dapatkan itu ya keluarga, kami mendapatkan rezeki kesehatan, kami mendapatkan rezeki sedulur itu tadi, dan sedulurnya juga itu tadi nggak cuma di lingkup desa, tapi juga di lingkup nasional dan internasional, seperti itu. Ini sangat menggembirakan sekali ya untuk berkiprahnya di seni ini ya. Lalu untuk dukanya karena kan orang itu tidak hanya suka, mungkin berawal dari duka, mungkin itu jadi suka gitu ya. Sekarang dukanya. Kalau bicara dukanya itu tuh gimana ya Mas ya? Kalau duka itu sebenarnya tidak perlu kita ingat-ingat. Tapi kita juga tetap harus membagi cerita duka itu. Duka yang pertama itu yang kami rasakan itu jelas persaingan bukan hanya dalam antar kelompok, tapi persaingan antar penari. Wah, itu luar biasa. Persaingan itu bagi saya itu hal yang tidak pantas, tapi kenapa terjadi kayak gitu? Bukan hanya di kelompok antar kelompok laki-laki dan perempuan, tapi kadang antar penari, antar
kedinasan mungkin seperti itu bagi saya tuh apa ya istilahnya kayak menjadi momok gitu loh. Kenapa sih kita harus saingan, Mbok Yo? Kita tuh bener kita saingan, tapi kita saingan yang sehat gitu. Apalagi nanti kalau konfliknya itu adalah konflik internal, jadi antara saya dan Mas E. Nah, misalkan seperti itu. Apalagi kalau perempuan itu kan lebih sensitif ya soal apa? Soal perasaan. Kadang-kadang suka baper gitu ya. Padahal kita cuma cerita, kita cuma istilahnya, wah aku kok kemarin makan tempe ya gitu. Aku cerita sama Mas E, tapi disampaikan Mas E itu ke orang lain, ini lu kita ngomong makan tempe kok asinan gitu. Padahal saya nggak bilang asin kayak gitu. Nah itu saya bilang itu apa ya istilahnya itu hal yang menurunkan apa ya membuat down gitu loh Mas. Jadi down. Jadi pesan saya untuk teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Jadi tolong kalian bedakan yang namanya gibah, menjelek-jelekkan, dan juga sambat. Nah, itu harus dibedakan. Ketika yang dibicarakan itu kenyataan, ya itu bukan gibah, guys. Itu bukan menjelek-jelekkan, tapi itu sambat, ya kan? Gitu. Jadi kalau ada teman sambat, itu jangan disampaikan kepada si objek sambat ini ya. Disampaikan tuh nggak apa-apa, tapi sesuai dengan kenyataan. Itu duka pertama. Yang kedua, kadang itu kami mengalami krisis eksistensi. Nah, krisis eksistensi ini ketika dalam satu tim itu ada satu orang, dua orang itu menghilang. Nah, menghilang tanpa jejak, tanpa kabar. Itu membuat apa ya? Semangat itu juga menurun. Jadi ketika satu tim itu sudah sakroso, sudah wes klop gitu. Nah, ketika ada satu ini ucol, satu ini lepas, nah itu nanti akan membuat sedikit luka. Jadi kayak kasarannya misalnya contohnya itu adalah pohon, satu ranting itu lepas, nah ini kekuatan pohon ini agak berkurang seperti itu. Makanya kita juga harus menekankan bahwa dalam satu tim itu harus saroso, semangatnya sama seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu kalau ketika kita itu menemukan yang namanya toxic. Ya ini. Nah, ya, ini zaman sekarang menjadi. Ini toxic itu di mana-mana ada, ya kan? Nggak cuman antar, ya itu tadi, nggak cuman antar kelompok, antar tim seperti itu. Tapi antar personal itu juga dalam satu kelompok pasti ada kan yang namanya toxic people gitu, ya kan? Jadi apa ya? Paling sebel gitu loh Mas ketika kita ketemu toxic people itu memang kita paling sebel. Jadi istilahnya kita sudah selalu bersama, kita sudah percaya, kita sudah memberikan tanggung jawab, tapi ternyata sama orang itu disepelekan. Nah itu paling aduh, itu paling apa ya? Mengerikan. Paling mengerikan. Jadi menurut saya duka itu bukan soal ibaratnya. Misalkan ada kan orang yang dia mengeluh soal, wah aku tuh entuk bayar ini sithik kayak gitu. Wah aku ki entuk PY iki mosok ning klambine koyo ngene. Itu menurut saya bukan sebuah duka dan bukan sebuah kendala. Justru malah hal-hal toxic people, soal krisis kepercayaan seperti itu yang menjadi duka. Nah, saya ada cerita Mas. Bagaimana? Dulu itu ketika awal kita membentuk Rampak Buto ini, itu tidak hanya mulus perjalanannya. Itu kita juga ada kejadian paling berkesan sampai sekarang. Itu bisa kita bilang sebagai titik terendahnya Kerincing Manis. Jadi ketika kita tahun 2012 itu awal kali kita
tampil sebagai Rampak Buto perempuan pertama, kelompok Rampak Buto perempuan pertama, itu tidak langsung diterima, Mas. Tidak langsung diterima oleh teman-teman Rampak Buto laki-laki. Waktu itu kami sempat mengalami kritik sosial yang disampaikan di media sosial. Waktu itu ada seseorang berkata bahwa kerincing manis itu menjatuhkan nama Buto. Wah, kita baru mau jalan, kita berhasil jalan, lalu kita dibilang bahwa kita menjatuhkan nama Buto. Wow, itu bagi saya ketika itu mungkin pendewasaan saya belum sampai segini ya. Jadi pada saat itu saya masih emosinya meledak-ledak, jujur saja. Saya masih menganggap kok jenengan ngono kuwi to, Mbak? Saya gitu. Aduh, ceplosan. Kok jenengan seperti itu? Lalu saya mau menyampaikan kritik balik. Saya kritik juga lewat media sosial. Nah, itu adalah hal yang salah ya, teman-teman. Jadi ketika kalian mendapatkan kritik, sebuah kritik, oke, itu diterima saja, tidak usah langsung dibalas, dengan cara yang sama, tapi harus kita sikapi dengan bijaksana. Jadi pada saat itu saya memang belum bijaksana dan belum dewasa, jadi ibaratnya kayak lempar-lemparan gitu loh, Mas, kayak gitu. Nah, tapi pada akhirnya kami membuktikan bahwa kami itu tidak menjatuhkan nama Buto, kami tidak menjelekkan nama Buto, sangat tidak sama sekali. Tapi justru kebalikannya, kami membawa nama Rampak Buto, kami berhasil mempertahankan dan melestarikan, dan bahkan kami membawa Rampak Buto ini ke kancah internasional. Mungkin salah satu hal yang belum bisa dilakukan oleh kelompok Rampak Buto yang lain. Ada waktu kemarin ada sih kelompok Rampak Buto lain, tapi kami sebagai pionirnya ke kancah internasional. Itu yang pertama, mendapat kritik dari seseorang. Yang kedua, ada nih kejadian. Jadi dulu ketika kami pentas itu kan masih bareng sama laki-laki. Waktu itu saya perempuan itu sekitar 2 atau 3 orang. Itu ketika pentas itu kita bukan ditonjok ya. Kan Rampak Buto itu kan gerakannya gini kan, sangat energik sekali. Itu kami terinjak kakinya, badan kami disodok, kami bener-bener kami itu kontak fisik gitu loh. Kontak fisik yang dia itu istilahnya kayak nggak mau kita ada di sini. Jadi dia bener-bener yang sana, bener-bener kita badan itu kena gitu loh, dan kita terinjak beneran, yang kaki itu diinjak, kaki itu ini kayak gitu. Itulah pengalaman duka dari kami yang berhasil kami move on. Memang sebuah duka itu kalau kita menyikapi secara bijaksana mungkin bisa menjadi cambuk untuk semangat ke depannya. Seperti Kak Novita ini dukanya sangat banyak, tapi bisa berpikir secara positif. Pakailah hal-hal yang positif sebagai bahan bakar mencetuskan hal yang positif. Betul sekali. Jadi yang hal yang negatif itu jangan terlalu baper lah ya. Iya, jangan terlalu baper untuk hal-hal yang negatif seperti kritik, seperti tadi yang disampaikan, tapi untuk cambuk menjadikan itu menjadi sebuah yang positif. Iya, menjadi sesuatu yang bisa kita banggakan. Seperti itu, ada sebuah kata, ada berlian di balik lumpur. Iya. Nah, lumpur itu kita ibaratnya sebagai hal-hal yang seperti tadi ya, banyak serangan, tapi kalau kita bisa menyikapinya akan muncul itu berlian sendiri. Ya, betul sekali. Tadi Kak Novita sempat bilang pentas ke Jepang, pentas ke Singapura. Terus itu yang dipentaskan itu karya Rampak Buto, hasil
hasil dari sendiri atau membawakan karya Rampak Buto yang sudah ada? Kita membawakan karya Rampak Buto kita sendiri. Orisinil ini Orisinil, benar-benar orisinil. Jadi kita ada sebenarnya garapan itu ada beberapa versi ya Mas. Kadang ada kita menampilkan sisi laki-laki, jadi benar-benar lanang banget gitu juga kita ada. Tapi ada kalanya juga kita menampilkan garapan Rampak Buto yang dengan identitas dan ciri khas kita kayak gitu. Wah, ada cirinya sendiri ya. Iya. Rampak Buto wanita ya. Iya. Menarik ini. Iya. Lalu kan ada beberapa versi untuk karya yang terbaik, untuk karya yang paling berkesan di kalau kita sendiri, karya yang mana atau yang seperti apa karya yang paling berkesan? Karya yang paling berkesan itu ya karya yang Rampak Buto Putri ya Mas, jelas karena itu identitas kita dan itu ciri khas kita. Itu secara segi garapan kami sudah memasukkan unsur-unsur kemayunya cewek. Cewek itu kan aslinya kemayu ya, kemayu, centil kayak gitu. Jadi itu sudah kita lebur jadi satu dalam kesatuan garap koreografi Rampak Buto. Nah, ini sangat menarik nih. Buto kemayu itu baru ini. Bahasa di kemayu itu. Tapi sudah sudah tidak menjadi hal yang tabu, bukan hal yang semu lagi. Buto itu dolanan kurang. Itu eneng. Iya. Nah, seperti itu. Betul sekali. Lalu pengalaman kan tadi pentas di mana-mana. Pentas yang paling berkesan. Pentas yang paling berkesan dan sampai sekarang itu masih merasuk dalam jiwa itu ketika kita pentas di Jepang tahun 2019. Itu benar-benar kita menjadi bintang tamu, kita benar-benar istilahnya kita kayak orang Jepang itu sangat menghargai kita. Jadi selain sebagai performer, kita itu juga dianggap sebagai artis gitu loh, artis yang memang mereka hargai. Jadi bukan semata-mata pentas lalu udah gitu enggak, tapi di sana itu ketika ada yang pentas gitu nanti terus ada penonton itu yang membawakan makanan, yaitu makanannya itu bukan makanan yang spesial, cuma bisa mochi, bisa permen kayak gitu. Nah itu tuh kita yang wow, ternyata mereka sangat menghargai kayak gitu, benar-benar menghargai banget, menghargai seniman, menghargai orang gitu loh. Walaupun bukan dari negaranya sendiri ya. Walaupun bukan dari negaranya, itu pentas yang sangat berkesan pertama. Berkesan yang luar biasa. Iya, gitu. Ya, untuk Sobat Seni, ini bicara soal karya tadi yang Rampak Buto Putri. Ini ada spesifikasinya sendiri atau tidak? Maksudnya dalam Rampak Buto Putri kan biasanya Rampak Buto itu geraknya copot, harus yang tegas, harus lompat-lompat ke sana kemari. Kalau untuk Putri itu ada yang menjadi cirinya sendiri itu bagian mana ya? Oke. Untuk ciri garapannya sendiri, kita itu sudah tidak lagi memakai patokannya si Rampak Buto laki-laki. Jadi kalau Rampak Buto laki-laki itu gerakannya itu sederhana, diulang-ulang, repetisinya itu bisa satu ragam, satu ulian iringan itu satu gerakan, satu ulian iringan satu gerakan. Kalau kita tidak, dalam satu part iringan itu kita sudah melakukan modifikasi gerak seperti itu, dengan juga gerak-gerak kemayu ya khasnya cewek seperti itu. Itu ya menjadi ciri ya. Ini sangat spesial. Dan Sobat Budaya, demikianlah bincang-bincang hangat kita bersama seniman muda Yogyakarta yang cantik cerita ini Kak Luvita ini tentang karyanya, kiprahnya di dunia seni. Ini merupakan seniwati ya, seniwati yang juga seniman ya, karena orang-orang seni ya biasanya. Di kiprahnya di Rampak Buto ini tidak lengkap rasanya kalau
hanya berbincang-bincang kalau tidak praktek gitu loh Kak. Iya. Loh, itu musik sudah terdengar. Oke. Langsung saja kita praktek yuk. Ya. Sangat meriah sekali ya ternyata hanya energi ini. Tidak hanya menari tapi juga olahraga ini. Betul sekali. Mungkin ada motivasi pesan-pesan untuk semua pemirsa di Maseta ini. Oke, untuk teman-teman di Maseta dan teman-teman dimanapun kalian berada, yang jelas kalian sebagai penari itu jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa, jangan pernah lelah, jangan pernah baper ya. Biarin aja omongan-omongan negatif itu, biarin aja. Yang penting kita terus memberikan energi positif untuk orang lain, untuk teman-teman, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Terus berkarya, jangan pernah putus asa. Terima kasih Kak Luvita Iya, sama-sama. untuk waktunya hari ini yang bincang-bincang penari-penari semuanya. Terima kasih. Ini tadi sudah pesan-pesan dan semoga apa yang disampaikan Kak Luvita ini bermanfaat untuk kita semua pastinya itu. Yes, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Dan pastinya ini sebagai semangat, rasa semangat kita untuk memunculkan rasa seni kita lagi. Betul. Entah yang itu orang yang berbasic seni atau tidak. Betul sekali. Untuk ngurep-urep budaya kita sendiri. Betul sekali. Dan jangan lupa untuk semua pemirsa, untuk semua sobat seni, untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa Pakai pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, hindari kerumunan. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya Novianto Seno Saputro, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.